Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur hari ini kembali kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mengucapkan kerinduan kita, doa kita bersama untuk dapat terjadi dalam kehidupan kita, bahkan terjadi di gereja kita. Bagaimana ada revival yang akan Tuhan nyatakan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Harapan Orang Benar. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Amsal 10 ayat 28. Sekali lagi Amsal 10 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya setiap manusia memiliki yang namanya harapan, keinginan, cita-cita, impian, dan itu semua miliki masing-masing. Dan tentunya banyak hal yang baik dan juga menyenangkan yang diharapkan oleh setiap orang ataupun dari setiap kita, supaya itu benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kita ataupun kepada orang-orang yang kita kasihi yang dekat dengan kita. Nah, sebagai umat Tuhan, kita pun berhak mengharapkan hal yang sama. Bagaimana kita ingin agar hal baik terjadi, hal yang menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih lagi Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan yang kita sembah adalah Yesus yang Maha Kuasa, yang menjadi sumber pengharapan, menjadi sumber jawaban dari setiap harapan, dari setiap kerinduan-kerinduan yang baik. Ini dapat menjadi jaminan bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu bahwa setiap harapan baik kita bisa menjadi nyata, bisa diwujud nyatakan. Karena apa? Karena kita berharapnya kepada Yesus, kita berharapnya kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber pengharapan dari segala-galanya. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus memang adalah sumber pengharapan yang sanggup membuat harapan baik kita benar-benar terjadi. Tetapi ternyata Bapak Ibu, di dalam mewujudkan harapan, kita sendiri pun turut serta di dalamnya. Yaitu kita turut serta seperti apa? Dengan kita menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan, yang menjadi sumber pengharapan itu. Nah, seperti apakah orang benar di dalam Tuhan itu? Yang juga mengambil bagian, mewujudkan harapan. Kita melihat bagaimana orang yang benar di dalam Tuhan, yang harapannya dapat menjadi nyata, yaitu adalah orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Selalu berseru kepada Tuhan. Tentunya saat kita berharap hanya kepada Tuhan, pasti kita akan menyampaikannya kepada Tuhan. Kita akan memberitahunya kepada Tuhan, yaitu melalui seruan kita, melalui doa-doa kita. Melalui setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan disinilah orang yang benar itu. Orang benar adalah orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 12, di sana firman Tuhan berbunyi, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di sini kita melihat orang yang benar adalah orang yang memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan permohonan orang-orang yang benar tersebut. Termasuk harapannya, termasuk kerinduannya, cita-citanya, impiannya. Nah, oleh sebab itu di sini kita belajar Bapak Ibu bagaimana kehidupan kita sudah seharusnya bahkan wajib mengandalkan Tuhan sepenuh. Dan bagaimana kita memohon, berharap hanya kepada Tuhan, menanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa yang sanggup mewujud nyatakan setiap harapan baik kita itu hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Meskipun kita mampu, misalnya kita bekerja kemudian kita sukses, karena apa? Karena saya yang bekerja keras, karena saya yang banyak belajar. Tapi sadarilah bahwa semuanya itu adalah berkatnya Tuhan, semuanya adalah karena Tuhan. Kita dapat bekerja dengan baik, dapat berusaha, dapat belajar dengan baik, itu karena Tuhan. Oleh sebab itu kita harus selalu berseru kepada Tuhan, ingat akan Tuhan.
Karena kita melihat mata Tuhan akan selalu tertuju kepada orang benar yang berseru kepada Dia. Dan disitulah harapan-harapan orang benar itu akan menjadi sukacita, akan menjadi nyata, yang membawa berkat luar biasa dalam kehidupan orang tersebut. Kemudian yang kedua, orang yang benar di dalam Tuhan itu adalah orang yang kelakuannya bersih. Amsal 20 ayat 7, di sana firman Tuhan berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar yang bersih kelakuannya. Jadi orang benar itu tidak hanya dia setia kepada Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan, tapi dalam kehidupannya selama di muka bumi ini pun bersih kelakuannya. Kelakuan yang bersih yaitu perbuatan dan tindakan yang benar, yang baik, bebas dari dosa, ya. Dan bagaimana kehidupan orang benar ini selalu setia, sungguh mentaati setiap firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, inilah orang yang kelakuannya bersih, Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 9 di sana berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Memang ayat ini dituliskan seorang muda, tapi ayat ini pun juga menjadi berkat bagi kita karena Bapak Ibu semuanya, kita dimanapun berada, kita pun pernah mengalami masa-masa muda tersebut ya Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini juga tertuju kepada kita. Orang mempertahankan kelakuannya bersih, menjaga kehidupannya benar, tindakannya benar sesuai dengan firman Tuhan, yaitu adalah dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Nah, oleh sebab itu di sini kita belajar harapan orang benar itu akan menjadi sukacita, dan orang yang benar itu adalah orang yang kelakuannya bersih, tindak tanduk, tingkah langkahnya, perbuatannya, ya semuanya itu benar, bebas dari dosa dan hanya mengikuti arahan firman Tuhan. Nah, di sini kita belajar bagaimana bersama-sama Bapak Ibu di dalam keadaan dunia saat ini banyak belajar tentang firman Tuhan yang akan menuntun kita. Ya bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini, ya sikap-sikap yang baik, etika-etika yang benar. Ya bahkan firman Tuhan tidak hanya mengajar tentang kerohanian saja Bapak Ibu, bagaimana kita harus setia beribadah, setia berdoa. Tapi dalam firman Tuhan pun ada pengajaran-pengajaran tentang hidup kita bermasyarakat, bahkan cara-cara sehari-hari bagaimana kita menyambut sesama, kemudian bertamu ke rumah sesama dan lain sebagainya. Banyak sekali firman Tuhan tentang kehidupan sehari-hari yang juga harus kita pelajari dan kita turuti, kita jalankan. Karena itulah firman Tuhan. Nah, itulah orang yang benar dalam Tuhan, kelakuannya bersih. Selanjutnya, orang yang benar dalam Tuhan yaitu orang yang bijak dalam berkata-kata. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat 30 di sana firman Tuhan berkata, mulut yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Bijak berkata-kata adalah ketika seseorang itu mengucapkan yang diucapkan adalah hikmat, yaitu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bersih, hal-hal yang sesuai dengan kenyataan, perkataan yang dipikirkan terlebih dahulu kemudian diucapkan, kemudian juga perkataan yang menguatkan dan memberkati orang lain, perkataan yang diucapkan di waktu yang tepat. Nah, contohnya seperti Bapak Ibu memberi nasihat, menegur, mengoreksi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bijak dalam berkata-kata. Bagaimana perkataan yang keluar dari mulut kita itu tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri kita sendiri. Yaitu bagaimana tidak menyakiti orang lain, tapi juga tidak mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri. Yaitu bagaimana kita berkata-kata dengan baik, bijak. Jadi yang diucapkan itu adalah perkataan hikmat. Hikmat itu di dalamnya adalah perkataan yang menguatkan, memberkati, memberikan didikan, yang mendorong, ya. Dan kemudian perkataan-perkataan yang benar, bahkan memperkatakan firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Saat ini kita sedang belajar menghafal ayat hafalan, bahkan di akhir renungan ini kita pun juga akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan. Nah, ini adalah bagaimana kita belajar untuk bijak dalam berkata-kata Bapak Ibu. Karena sesungguhnya orang benar itu adalah orang yang bijak berkata-kata, dan orang yang benar setiap harapannya akan menjadi sukacita, akan menjadi nyata dan memberkati dengan luar biasa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, orang yang benar dalam Tuhan itu adalah orang yang selalu mengharapkan yang baik. Amsal 11 ayat 23 berkata, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Nah, mengapa di awal tadi bahkan selama kita renungan ini yang disebutkan
Tidak harapan saja, tetapi harapan yang baik. Nah, ini karena orang yang selalu mengharapkan yang baik adalah salah satu ciri-ciri dari orang benar. Nah, orang yang benar, yang perkataannya bijak, yang dia selalu berseru kepada Tuhan, ya, yang tingkah lakunya bersih, harapannya pun juga pasti akan hal-hal yang baik, tidak akan pernah memikirkan atau merencanakan sesuatu yang jahat. Karena orang benar. Ya, oleh sebab itu, mengapa saya ucapkan harapan yang baik yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Nah, karena orang-orang benar selalu mengharapkan yang baik saja. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita. Nah, hal ini menjelaskan bagaimana orang benar akan memiliki apa yang mereka harapkan yang membuat mereka tak terkatakan puasnya. Nah, inilah yang dikatakan menjadi sukacita. Bagaimana harapannya dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup melimpahkan yang lebih dari apa yang mereka harapkan. Orang benar di dalam Tuhan, mereka juga tidak hanya mengharapkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi mereka akan berharap untuk mendapatkan kehidupan, keselamatan kekal di dalam kerajaan sorga. Dan harapan ini pun pasti akan terwujud Bapak Ibu, akan dinyatakan, akan menjadi sukacita yang kekal. Bagaimana saat nanti orang benar tersebut kembali kepada Tuhan. Dia akan menikmati kehidupan kekal itu. Dan ini menjadi sukacita abadi bagi orang benar tersebut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dari renungan hari ini kita sama-sama belajar. Bahwa menjadi orang benar itu sungguh luar biasa menggembirakan. Di mana harapan orang benar akan menjadi penuh sukacita. Bagaimana harapan itu akan dinyatakan benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Karena Tuhan sendiri yang langsung mendengarkan dan menjawabnya. Tepat dan indah pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Amsal 10 ayat 28. Sekali lagi Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Kami belajar bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang benar. Karena ketika kami hidup sebagai orang-orang benar di dalam Tuhan, setiap harapan kami akan menjadi penuh sukacita. Kami akan merasakan berkat-berkat yang luar biasa, terlebih khusus harapan kami akan kehidupan kekal. Itu akan benar-benar kami terima dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya kehidupan kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan, cinta akan rumah Tuhan, akan hadirat Tuhan, dan semakin terus mendekat hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya keluarga GPD LSAD Magelang tidak menyembunyikan keadilan dalam hati. Kiranya kesetiaan-Mu, keselamatan daripadamu, kasih-Mu dan kebenaran-Mu yang kami bicarakan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.